pada unit kendaraan. Tujuan video ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi para peserta didik dalam pelatihan serta peserta didik dalam SMK khususnya program studi teknik otomotif kendaraan ringan. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk perbaikan sistem rem tromol. Di sini ada jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur ketebalan kampas rem dan juga mengukur diameter dari tromol rem. Lalu di sini ada mistar yang berfungsi untuk mengukur ketinggian pedal rem. Lalu di sini ada air gun yang berfungsi untuk membersihkan sistem tromol dari kotoran atau lumpur. Di sini ada kunci impact berfungsi untuk membuka roda. Lalu di sini ada SST yang berfungsi untuk mengendurkan atau mengencangkan nipple. Lalu di sini ada buku manual book berfungsi sebagai pedoman dalam spesifikasi. Lalu di sini ada minyak rem dengan spesifikasi 23. Lalu ada kain lap majun yang berfungsi untuk mengelap minyak rem yang tumpah ke lantai. Lalu di sini ada caddy tool set yang berisi kunci-kunci. Ada obeng, ada kunci L, ada tang juga. Lalu di sini ada kunci ring lengkap. Lalu di sini ada kunci pas lengkap. Lalu di sini ada dongkrak buaya yang berfungsi untuk mendongkrak mobil. Di sini juga ada jack stand yang berfungsi untuk menahan mobil ketika mobil sudah didongkrak. Sebelum melakukan perbaikan, lebih dahulu kita mempersiapkan perlengkapan keselamatan kerja. Yang pertama, di sini ada sarung tangan. Lalu yang kedua ada wear pack yang kita pakai saat ini. Lalu kita memasang fender cover. Lalu di sini ada grill cover. Lalu masuk ke bagian dalam mobil. Kita memasang steering cover, lalu memasang seat cover. Setelah mempersiapkan perlengkapan keselamatan kerja, lakukan pengecekan kondisi awal kendaraan pada panel dashboard. Kita on-kan dulu mobilnya, lalu kita lihat apakah indikator semua menyala. Setelah semua menyala, mobil di start. Kita lihat apakah masih ada indikator-indikator yang menyala atau tidak. Jika tidak, berarti mobil dalam kondisi baik atau tidak ada masalah. Lalu selanjutnya adalah kita menginjak pedal rem untuk mengetahui fungsi pedal rem apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan tinggi pedal rem. Yang pertama harus dilakukan adalah melepas karpet dasar. Karpet ini harus dilepas dulu. Lalu kita menggunakan mistar. Lalu kita lihat di sini berapa tingginya, apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Jika tidak sesuai spesifikasi, harus dilakukan penyetelan. Udah. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan switch lampu, apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Apakah ketika rem tidak diinjak, lampu menyala atau tidak, lampu rem. Jika itu menyala, berarti ada kesalahan dalam switch rem. Kita bisa lihat di sini switch remnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Celah antara switch rem dengan pedal adalah 0,5 sampai 1,5 mm. Jika sudah tidak sesuai standar, sebaiknya switch rem diganti. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan ayunan pedal rem. Langkah yang pertama adalah menyalakan dulu mesin mobil. Lalu injak beberapa kali pedal rem, kemudian ditahan. Agak geser sedikit kakinya. Lalu setelah ditahan sampai full, kita ukur seperti ini. Apakah jaraknya masih sesuai spesifikasi atau tidak? Jika sudah melewati batas spesifikasi, itu salah satu pertanda bahwa
kampas rem sudah mulai aus dan sebaiknya diganti. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan gerak bebas pedal rem. Jadi di sini ada gerak bebasnya, itu spesifikasinya adalah 1 mm sampai 6 mm. Jika sudah melewati batas spesifikasi, itu salah satu pertanda bahwa rem harus dilakukan penyetelan ulang. Ya, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kebocoran pada selang rem. Bisa dilihat di sini ada selang rem yang menempel pada master silinder. Apakah terjadi kebocoran atau tidak? Atau terjadi bengkok atau karat? Jika terjadi kerusakan, sebaiknya selang rem diganti. Lalu kita lakukan juga pengecekan pada master silinder. Apakah terjadi keretakan, terjadi kebocoran, atau terjadi karat di sini? Sebaiknya diganti jika terjadi kerusakan.